إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai suratul balad. Al-balad, balad, negeri, negara. Pakai alif lam, ma'rifat, berarti sudah ada yang dimaksud. Negeri mana? Gitu ya. Kalau belum ada yang dimaksud, pokoknya negeri saja, biasanya nakiroh, tanpa alif lam. Baladun. Karena di sini pakai alif lam, ma'rifat, al-balad, berarti sudah ada yang dimaksud, yaitu negeri Makkah. Negeri Makkah. Negeri kelahiran Nabi SAW. Dan satu-satunya Nabi. Satu-satunya Nabi yang ada di situ, yang lahir di situ. Ya. Setelah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail. Dari mulai Nabi Ismail lahir di situ, dan waktu itu belum ada manusia, belum ada perkampungan di situ. Antum tahu kisahnya ya. Atau mungkin bayi ya, di mana beliau menangis meronta-ronta karena kehausan dan seterusnya, sampai datang suku Jurhum minta izin kepada Hajar yang memang diakui sebagai penguasa air tersebut, karena sebelum datang siapapun, di situ sudah ada Hajar dan putranya Ismail. Dan kita tahu karena apa air tersebut muncul. Sampai beliau dewasa menikah dengan salah satu wanita suku Jurhum tersebut dan melahirkan bangsa Arab. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, ribuan tahun, tidak ada satupun Nabi yang lahir di situ yang keturunan beliau. Ya. Sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dikatakan satu-satunya Nabi. Yang dari anak keturunan Ismail. Sementara ribuan Nabi itu dari keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini nama lain dari Yakub adalah Israel. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Al-Quran menjadi saksi. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harramaha Israel. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Nabi Israel sendiri. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Nah, dari beliaulah lahir ribuan Nabi. Semuanya dari Bani Israel. Anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Maka pelajaran besar bagi kita, jangan pernah mencaci maki Israel. Jangan pernah menjelek-jelekkan, menghujat Israel.
Karena Israel adalah seorang nabi, tidak ada nabi yang berada dalam kesesatan. Para nabi, para rasul adalah manusia-manusia mulia yang wajib kita cintai, kita muliakan. Lihat kaum muslimin, terutama anak-anak muda, tertipu oleh Yahudi. Yahudi menamakan dirinya sebagai Israel. Jangan mau. Ya. Saya kira hanya ahlu sunnah as-salaf yang tahu rahasia atau triknya Yahudi ini. Maka ahlu sunnah tidak mau menyebut mereka sebagai Israel. Terlalu mulia nama itu karena nama seorang Nabi Yakub. Jauh sekali dengan kelakuan mereka hari ini. Ya biadab, ya zalim, ya keji, ya bengis, ya kejam. Dari dulu kan memang seperti itu. Maka yang pantas nama bagi mereka adalah Al-Yahud. Atau bolehlah Bani Israel, anak-anaknya Israel, bukan Israelnya. Adapun Israelnya manusia yang sangat mulia. Lebih mulia dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Karena tidak mungkin ada seorang Nabi yang bisa disamai oleh manusia biasa. Ya. Kembali kepada Al-Balad, negeri ini, negeri Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Di sini ada la, ada tidak. Ya, la artinya tidak atau jangan. Kalau diterjemahkan apa adanya, tentu rusak kalimat ini. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini, kan rusak. Ya, maka ada yang hilang. Setelah la atau sebelum la ini ada yang hilang. Biasa dalam bahasa Arab disebut mahdhuf. Ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena sudah difahami. Sudah masyhur, sudah ma'ruf. Itu kadang-kadang tidak disebut. In tazhab adhab. Kalau engkau pergi, aku pun pergi. Nah, karena keseringan ucapan ini kadang-kadang dihilangkan awalnya. Aku pergi. Gitu. Tidak ada kata-kata in tadhab. Biasa orang Arab apa istilahnya, ada istilah mahdzuf. Ada sesuatu yang dihilangkan. Termasuk ini. Ya, menolak anggapan keliru kafir Quraisy tentang negeri Mekah. Mereka meyakini bahwa negeri Mekah itu begini begitu. Keyakinan itu salah. Mereka meyakini bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail suka mengundi nasib dengan anak panah. Makanya ada gambar Nabi Ibrahim di Ka'bah itu dulu. Di zaman Abu Jahal, Abu Lahab, ada gambar Nabi Ibrahim sedang memegang azlam, anak panah. Seolah Nabi Ibrahim itu sering mengundi nasib. Itu kan kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Keyakinan kafir Quraisy, kalau ada apa-apa diundi. Berangkat atau tidak, perang atau jangan, lakukan apa tidak, itu diundi dengan anak panah. Ditembakkan, dipanahkan ke langit, lalu jatuh ke bumi, itu dekat kemana? Ya apa tidak? Kira-kira seperti itu. Ini haram. Nah, mereka menganggap karangan mereka bahwa itu kelakuan Nabi Ibrahim, perbuatan Nabi Ibrahim. Ini kan keliru besar. Nah, keyakinan keliru itu dijawab oleh Allah dengan la, tidak. Gitu. Baru diteruskan uqsimu bihadzal balad.
Ya, aku bersumpah dengan negeri ini. Tentang sumpah seperti ini sudah kita bahas. Ya. Bukan berarti Allah ngajarin kita bersumpah atas nama makhluk, bukan. Wajib bagi kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Demi Rasulullah saja haram syirik, demi Jibril haram syirik. Maka sekali lagi, sumpah di sini bukan sumpah yang dimaksud sumpah kita ya dengan nama Allah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkaunya siapa di sini? Engkau di sini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau ya Muhammad hillun halal. Maksudnya halal itu tinggal, lahir, berada, gitu. Bukan haram, tapi halal. Engkau halal di negeri ini, engkau tinggal, engkau bertempat tinggal, engkau lahir di negeri ini. Wa walidin wa ma walad, dan yang walid panjang wawunya walidun, berarti sigotnya wazannya isim fa'il, walada yalidu, isim fa'ilnya walidun. Kalau kata bagan katibun, qara'a qari'un, sami'a sami'un, ini walada walidun, berarti yang melahirkan, walid. Maka nama lain dari ayah adalah, ayah itu kan abun, nama lainnya walid, yang melahirkan kan. Kalau ibu ya tinggal tambah tak marbutoh muannas, walidatun, walid, walidah, nama lain dari ummun. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan, walada yalidu melahirkan ya, apa yang dia melahirkan, yang melahirkan dan yang dilahirkan. Nah, nanti akan ada tafsiran dibawakan oleh beliau. Yang dimaksud adalah walid di sini adalah yang melahirkan pertama kali, berarti manusia pertama, Adam. Wa ma walad, seluruh anak-anaknya diawali dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan semuanya kembar. Ya. Lahiran pertama 2, lahiran kedua 2, lahiran ketiga 2, terus sampai Allah menghendaki lain. Lalu muncul kisah abang membunuh adiknya itu. Yang di Taurat, di Injil disebut Qabil membunuh Habil. Tapi di Al-Quran dan hadis yang sahih tidak ada. Tidak ada nama Qabil, tidak ada nama Habil. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan kabad. Kabad ada 2 makna. Makna pertama, susah payah. Manusia itu susah payah. Ya. Dari mulai air ayah bertemu dengan air ibu, lalu menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ada tulang belulangnya dan seterusnya, sampai lahir. Tidak ada seorang wanita melahirkan dengan senyum, ya, dengan menahan sakit yang luar biasa, ya. Dan banyak kurban dalam hal ini. Sampai dia lahir, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Hanya satu modal yang Allah berikan kepada si bayi yang baru lahir.
boro-boro cari uang, boro-boro cari makan sendiri, ngunyah makanan saja belum bisa, ya, melihat tidak bisa. Nggak ada yang bisa dia lakukan, kecuali satu modal yang Allah berikan, apa? Menghisap ASI ibunya. Seandainya Allah tidak berikan kemampuan ini, habis, mati dia. Ya, Allah berikan satu modal. Bayi yang baru saja lahir, ketika disodori ASI ibunya, dia bisa menghisapnya. Kalau dia tidak bisa, selesai, wassalam. Ya. Pernah kita bahas ini di macam-macam hidayah dulu, ya, di pelajaran-pelajaran awal dulu. Termasuk hidayatul am. Ini Allah berikan tanpa belajar. Dan Allah tidak pilih-pilih. Mau Nabi, mau Rasul, mau Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, komunis, PKI, sama. Allah berikan kemampuan yang sama. Menghisap ASI ibunya. Tafsiran kedua, kabat ini sawiyan, sama, ya, sempurna. Manusia itu tidak seperti pohon, tidak seperti batu, tidak seperti gunung, yang antara kiri dan kanan nggak sama. Pohon, batu, gunung, kan bentuknya kan nggak karu-karuan. Ya, kiri begini, kanan begini, depan begini, belakang, ya, beda dengan manusia. Antara kiri dengan kanan sama, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan sawiyan, sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Maka seluruh bentuk yang ada, dari gunung, bumi, pohon, batu, tanah, manusia, maka yang terbaik adalah manusia. Ahsani taqwim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, di ayat lain gitu ya. Allah telah menciptakan engkau dan membikin engkau adil, diadilkan, adil, sama kiri kanan. Ya, kecuali yang cacat. Kalau normal tentu sama antara yang kiri dengan yang kanan. Ya. Ini dua tafsiran tentang kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada satupun yang berkuasa atas dirinya? Orang-orang kafir, komunis, dan ini melanda Amerika, Eropa. Walaupun secara formal KTP, nikah, mati secara Kristen Nasoro, formalitas saja. Secara kehidupan sehari-hari tidak. Mereka mendekati komunis secara keyakinan. Jadi Tuhan itu tidak dibawa-bawa, kecuali di saat-saat tertentu. Ya, mirip sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, di saat-saat genting, saat-saat mereka sudah tidak ada daya upaya lagi, sudah di ujung tanduk istilahnya, baru mereka menyebut Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan. Begitu. Ya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari nggak ada. Ya. Kata Pak Pendeta kalau ini gimana? Kata Pak Pastor kalau dagang begini caranya gimana? Kata Pak Pendeta kalau menghadapi masalah seperti ini gimana? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Dan gereja-gereja di sana penuh sesak apa kosong? Kosong. Kosong. Ya. Nah, mereka belajar, berpikir, belajar, semakin kelihatan
Aneh agama ini. Aneh. Ya. Nggak sesuai dengan kehidupan. Beda dengan kaum muslimin. Profesor, doktor yang belajar lalu membandingkan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, semakin yakin. Semakin yakin dengan kebenaran ayat, kebenaran hadis. Gitu. Nggak usah profesor doktor lah. Kalau antum belajar manhaj yang hak ini, belajar qala Allah wa qala Rasul, melihat masyarakat ini, semakin nyata kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Ketika perzinahan di mana-mana, ketika pelecehan seksual di mana-mana, ketika tawuran di mana-mana, antum menjadi yakin bahwa sabda Nabi, sunnah Nabi adalah jalan keluar. Jalan keluar. Coba seandainya sunnah Nabi dilaksanakan oleh kaum muslimin, laki perempuan dipisah, dihijab. Ketika melihat sekelebat wanita, maka tundukkan pandangan. Di mana ada perzinahan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan seterusnya? Insya Allah tidak ada. Ya. Inilah Islam, menjawab tantangan, menyelesaikan masalah. Sunnah Nabi SAW. Yang gampang saja antum pasti tahu, salah satu penyebab macetnya Jakarta, salah satunya apa? Kaum muslimin tidak meninggalkan riba. Coba kaum muslimin takut riba, barangkali insya Allah Jakarta ini tidak akan macet. Ya kan? Karena kalau pengen punya mobil, ya harus punya 100 juta, 200 juta. Kalau pengen punya motor, ya harus punya 10 juta, 15 juta. Ya, dengan demikian yang beli mobil kan tidak banyak, yang punya mobil tidak banyak, punya motor tidak banyak. Ya, bayangkan, gara-gara riba, punya uang 10 juta, 15 juta, bisa bawa pulang mobil baru. Tinggal nyicilnya aja nanti. Punya uang 2 juta, 3 juta, bisa bawa pulang motor. Nah, ini gara-gara kaum muslimin tidak takut riba. Ini kan jadinya menyelesaikan masalah. Termasuk antrian panjang haji. Nah, salah satunya itu. Coba seandainya nggak boleh store nama, kecuali uang sudah masuk semua. Kan tidak banyak yang punya uang sebenarnya. Sekarang kasihan yang punya uang. Punya uang cukup ONH, tetapi harus ngantri panjang. Karena yang nggak punya uang juga bisa ngantri. Berkat rayuan para bankir itu, yang merayu kaum muslimin, udah nama masuk. Ya, yang penting ada uang 5 juta. 5 juta kan tidak terlalu banyak. Insya Allah kaum muslimin punya uang segitu. Berarti kan kurang 25 juta lagi atau 20 juta lagi ditalangi oleh bank. Nanti tinggal nyicil ke bank. Jelas ini riba, nggak mungkin nyicilnya 25, pasti lebih. Ya. Nah, ini Islam. Ya, menyelesaikan masalah. Ini satu contoh di antara ratusan, mungkin ribuan contoh. Beda dengan Nasr, tidak menyelesaikan masalah, justru bikin masalah. Ya, justru pendeta pastornya bikin masalah. Di mana? Di gereja. Ya. Mereka dengan sok-sokan mengatakan laki-laki suci itu, laki-laki sejati itu, laki-laki soleh itu, laki-laki baik itu tidak nikah. Sok-sokan mereka mengarang agama sendiri. Akhirnya timbul masalah. Ya, masyarakat sana udah muak, udah jijik melihat kelakuan mereka. Di forum-forum formal mereka mengatakan para pendeta, para pastor laki sejati tidak nikah. Di gereja apa yang dilakukan?
hampir sudah bukan rahasia lagi. Kita tidak tahu. Ya. Bahkan ada riwayat kuburan bayi-bayi yang digugurkan dari kandungan. Ya, karena terjadi perzinahan yang luar biasa. Nggak mungkin mereka kuat sebagai laki-laki normal. Apalagi makannya daging, makannya bergizi, bagaimana? Mau menahan syahwatnya. Sementara wanita-wanita cantik ada di sekitar mereka. Luar biasa. Ya. Maka gereja-gereja mereka menjadi kosong, ditinggalkan. Belum lama ada berita dihancurkan. Ya, ada videonya dihancurkan karena kosong. Ya. Berbanding dengan kaum muslimin yang ada di sana yang memang taat insya Allah, nggak bisa beli masjid, ya terpaksa sewa ruko buat sholat, membludak. Ya. Dan begitulah kaum muslimin mengamalkan agamanya, mereka tidak. Nah, salah satu cara berpikir mereka atas kesombongan mereka itu, yahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Seolah yang menguasai hidupnya itu dia sendiri. Seolah hidupnya itu tidak ada yang mengatur. Saya mau kaya, ya harus saya yang usaha sendiri dan harus berhasil. Gitu. Kalau pengen tidak sakit, ya begini-begini. Pengen tidak bangkrut, ya begini-begini. Dan seolah itu pasti. Gitu. Seolah tidak ada yang mengatur dia. Allah ingatkan di sini. Jangan sampai penyakit seperti itu melanda kita. Pasti berhasil, pasti sukses. Nggak mungkin gagal. Kalau kita ikuti caranya begini-begini, pasti sukses. Nggak mungkin gagal. Kalah para nabi, para rasul. Berapa banyak para nabi, para rasul gagal dalam urusan dunia. Ya. Ada pengikutnya yang nggak sampai 10 orang. Bahkan ada pengikutnya yang 2 atau 3 orang. Bahkan wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku tahu, kata Rasulullah, ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, kan gagal. Ya. Apakah nabi seperti ini dianggap nabi gagal lalu dihukum oleh Allah masuk neraka? Tidak. Tidak, karena keberhasilan dakwah bukan tanggung jawab seorang dai, seorang nabi. Itu Allah yang menentukan siapa yang berhasil, siapa yang tidak. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan bahwa aku telah habiskan harta yang banyak. Nah, modalku sudah banyak, caraku sudah banyak, begini, begitu. Aku telah begini, aku telah aku. Ini kesombongan mereka. Kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka tidak disandarkan kepada Allah. Beda dengan para nabi, para rasul. Para sahabat, orang-orang saleh, ketika sukses, ketika jaya, ketika menang, ketika menjadi orang saleh, maka disandarkan kepada Allah. Ini kehendak Allah. Ini karunia Allah, ini nikmat dari Allah. Begitu. Sementara ketika sakit, ketika gagal, ketika sengsara, tidak dinisbatkan kepada Allah secara ucapan. Mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim yang mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Allah lah yang menghidupkan aku, yang memberikan rezeki kepadaku, yang membuat kebahagiaan atas diriku. Ini baik semua Allah. Begitu sakit, Nabi Ibrahim tidak bawa Allah. Tentu Nabi Ibrahim yakin yang bikin sakit tentu Allah, tapi tidak diucapkan. Dinisbatkan kepada diri beliau, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Lihat, sembuhkan baik dinisbatkan kepada Allah, sakit tidak baik dinisbatkan kepada diri beliau sendiri.
Nabi Ibrahim tidak mengatakan, jika Allah bikin aku sakit, setelah itu Allah bikin aku sembuh. Enggak, padahal kalimat itu kan betul kan? Ya, siapa yang bikin sakit kalau bukan Allah? Segala sesuatu kan Allah yang berkuasa. Tapi tidak diucapkan. Ya. Akhlak, adab terhadap Allah. Ayahsabu an lam yarhu ahad. Bahkan dia menyangka nggak ada yang lihat dia. Ketika dia sendiri, ketika nggak ada teman, seolah nggak ada yang melihat dia. Bebas sebebas-bebasnya. Dia atur strategi kotor. Dia atur rencana-rencana tipu-tipu. Dia menyangka nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Insya Allah kaum muslimin tidak seperti itu. Sejelek-jelek kaum muslimin, dia mengakui ada yang melihat. Allah Rabbul Alamin. Hanya kadang-kadang nekat. Banyak yang nekat. Gitu. Dan seringkali Allah peringatkan mereka, termasuk kaum muslimin, yang bikin tipu-tipu itu. Ya. Lupa satu hal sepele, misalnya. Dari situ celah. Ada aja biasanya celah. Polisi biasanya sudah mempelajari ini, ada celahnya. Nah, ketemu celahnya nih, bohong nih. Ya. Alam ja'allahu 'ainain. Bukankah telah kami jadikan untuknya dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Lisan dan dua bibir. Wa hadainahum najdain. Dan kami berikan hidayah dua jalan. Maksudnya hidayah di sini kauniyah, bukan syariah. Kalau syariah tidak mungkin Allah menghendaki dua. Yang dikehendaki oleh Allah satu, kebaikan. Allah tidak menghendaki keburukan secara syar'i. Secara qauli Allah menghendaki dua-duanya. Jangan sampai lupa apa itu syariah, apa itu kauniyah. Syariah adalah kehendak Allah yang pasti baik. Bisa terjadi, bisa tidak. Kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Ya. Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam kehendak Allah? Balik bertanya, kehendak secara apa? Kalau secara syariah, bukan kehendak Allah. Orang Allah yang nyuruh iblis sujud kepada Adam. Masa nyuruh sujud tapi menghendaki tidak sujud? Secara syariah, bukan kehendak Allah. Allah menghendaki iblis mau sujud kepada Adam. Secara kauniyah, iya. Karena terjadi kan? Karena terjadi. Ya. Dengan demikian, antum mengikuti Ahlus Sunnah, tidak mengikuti Qadariyah, Mu'tazilah, Syariah, Maturidiyah. Ya. Karena mereka tidak mengenal kaidah ini. Kehendak Allah dibagi dua ini. Hanya mereka bingung. Ya. Berapa banyak ayat Al-Quran yang mengatakan Allah menghendaki, Allah menghendaki, Allah menghendaki. Terusannya ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Syariah apa kauniyah? Syariah. Berapa banyak orang yang tidak mengalami kemudahan, justru maunya sulit. Gitu. Mudah kan? Cukup dimandikan, dikafani, disalati, dikubur, selesai. Dibikin sulit. Harus ngundang orang-orang
untuk makan di rumahnya 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Ini kan jadi bikin sulit. Ya kalau dia kaya, kalau miskin. Gitu. Padahal Allah menghendaki kemudahan. Kemudahan itu kalau sudah dikubur, sudah. Al-istima'u 'indal mayyit kunna na'uddu haniyaha. Ini ucapan para sahabat. Kumpul-kumpul di rumah orang yang kematian, kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Allah tidak menghendaki, tapi terjadi. Itulah kehendak syar'iyyah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Syariah apa kauniyah? Jelas kauniyah, orang pasti terjadi. Ya. Nah, dua-duanya kehendak Allah, dua-duanya ada di ayat Al-Qur'an. Inilah jelinya para ulama Ahlus Sunnah. Seolah Allah mewahyukan kepada mereka, padahal wahyu sudah putus. Ya, kan nggak ada Nabi mengatakan, saudara-saudara, para sahabat, ketahuilah kehendak Allah ada dua, kauniyah dan syariah. Enggak. Yang ada ayat-ayat itu, hadis-hadis itu. Lalu disimpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, kehendak Allah ada dua. Ya, dalam rangka menafsirkan ayat 1 sampai 10, ya, beliau bawakan ayat 1 sampai 10 tanpa tafsir. Setelah ayat 10 beliau tafsirkan, ya, kita ikuti nanti 11 sampai akhir, baru ditafsirkan lagi. Beliau bawakan riwayat sahih kisah Haji Wada. Banyak pelajaran dari Haji Wada. Salah satunya ini, Haji Wada adalah Haji Wada, sama dengan tawaf wada. Tawaf perpisahan. Haji Wada, Haji perpisahan. Kenapa disebut Haji perpisahan? Karena itulah haji, kalau disebut haji terakhir tidak tepat. Karena haji itu adalah haji yang pertama. Ya, sekaligus yang terakhir. Karena Nabi seumur hidup haji cuman 1 kali. Dan ini bukan sunnah. Artinya kalau 2 kali, 3 kali bid'ah, enggak. Itu istilahnya waqiatul ain. Bahasa mudahnya ya kebetulan saja baru sekali haji beliau wafat. Ya. Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang keutamaan beribadah haji. Mau 1 tahun sekali, ya silahkan kalau mampu. Ya. Nah, disebut haji wada, haji perpisahan adalah karena itu bertemunya Nabi yang terakhir dengan para sahabat dalam jumlah yang sangat banyak, ribuan. Setelah itu tidak bertemu lagi dengan para sahabat dalam jumlah yang banyak. Ya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kira-kira 3 bulan. Kira-kira 3 bulan setelah Haji Wada ini beliau wafat. Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh. Sungguh negeri ini, negeri apa? Negeri Mekah ini Allah haramkan. Allah haramkan, Allah bikin suci. Ya.
Maka haram berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu di negeri tersebut. Ya. Haram itu bisa dikatakan suci. Maka bulan haram bisa sering diterjemahkan dengan bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Tanah haram, tanah suci. Artinya, suci dari hal-hal tertentu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka sebuah kesalahan mengatakan bulan Ramadan bulan suci. Ini kesalahan besar. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Suci kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berurutan, 1 tidak. Di 4 bulan ini, 4 bulan suci ini, bulan haram ini, tidak boleh mengadakan peperangan. Adapun diserang boleh melawan, tapi nyerang duluan tidak boleh. Haram. Bulan haram, bulan suci. Maka sekali lagi, Ramadan bukan bulan suci. Tidak ada Nabi mengatakan Ramadan syahrul haram. Yang ada syahrul siyam, syahrul mubarak, penuh berkah. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Nabi mencontohkan memperbanyak baca Al-Quran di bulan tersebut. Bulan suci tidak ada. Nah, Allah bikin Mekah ini tanah haram, tanah suci. Dari kapan? Dari mulai kapan? Dari mulai yaum khalaqas samawati wal ard. Dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi misalnya 1.000.000 tahun yang lalu. 1.000.000 tahun yang lalu Allah telah bikin Mekah kota suci, negeri yang suci, yang haram. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka haram. Ya. Antum jangan terkecoh dengan babi haram, anjing haram. Ya. Beda, bukan itu yang dimaksud. Karena salah satu keunikan bahasa Arab itu, satu kata artinya banyak. Banyak kata, kadang artinya satu. Wah, ini yang bikin sulit. Seperti belum lama kita bahas ya. Yatslunahu haqqa tilawati. Mereka mentala Al-Quran dengan sebaik-baik tilawah. Sering diterjemahkan, mereka membaca Al-Quran dengan tilawah yang bagus. Ahli tajwid, qiraah, bawa ayat ini untuk merangsang kaum muslimin belajar tajwid, baca Al-Quran yang benar. Itu salah. Salah kalau pakai ayat itu. Ya. Bahwa belajar Al-Quran harus benar, jelas harus ya. Tapi pakai ayat itu salah. Karena tala di situ sama dengan ayat yang belum lama kita bahas. Wal qamari idza talaha. Ketika bulan tala matahari. Apa? Tala di sini mengikuti. Mengikuti bukan membaca. Memang tala yatlu tilawatan, bisa mengikuti, bisa membaca. Nah, ini maka harus jeli. Yang benar ayat tersebut Al-Baqarah 121 atau 22 ya. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benar mengikuti. Bukan orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan.
Bukan itu maksud ayat tersebut. Bahwa membaca Al-Quran harus baik, harus benar, jelas. Tapi pakai dalil ayat tersebut, salah. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Dari mulai Allah ciptakan langit dan bumi, sampai hari kiamat, Mekah itu haram. Tidak boleh begini-begini. Kecuali, ya, kecuali ada perkecualian. Satu saat. 1 jam kira-kira. 1 jam di situ halal. Untuk membunuh. Untuk berperang. Ya. La yu'dadu syajaruha wa la yuqtala khalahu. Pepohonannya tidak boleh dicabut, tidak boleh ditebang. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Pernah dihalalkan bagiku 1 jam kira-kira. Di siang hari. Ini Futuh Mekah. Ya. Maka Nabi memerangi kafir Quraisy di Mekah itu halal. Allah yang halalkan. Ya. Tapi ya cuma sesaat. Sejam kira-kira. Habis itu haram lagi. Maqad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Setelah ini akan haram terus sampai hari kiamat. Sebagaimana kemarin-kemarin dulu-dulu. Jadi yang halal itu cuma 1 jam kira-kira. Dipakai oleh Nabi dengan sebaik mungkin memerangi kafir Quraisy di Futuh Mekah. Setelah itu kembali haram. Ya. Ini bukan berarti bahwa Nabi suka-suka beliau dalam bersyariat, ini Allah yang menghalalkan. Dan setelah itu haram lagi. Justru menunjukkan bahwa Nabi taat aturan Allah. Tidak mengatakan aku kan Nabi, aku Rasul, ada perkecualian. Yang lain haram, bagiku halal. Tidak. Sama. Karena dia halalkan adalah 1 jamnya itu. Bukan Rasulnya. Justru ketika Allah mewajibkan sesuatu, yang pertama kali melaksanakan kewajiban itu siapa? Para nabi, para rasul. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, yang pertama kali meninggalkan itu siapa? Para nabi, para rasul. Umat mengikuti. Beda dengan agama-agama tertentu atau firqah-firqah dolal, aliran sesat di dalam Islam, jamaahnya nggak boleh. Bagi dia boleh. Jamaahnya harus begini, bagi dia nggak harus. Ini salah satu ciri-ciri aliran sesat. Ala yuballigh asy-syahidu al-ghaib. Hendaklah kalian yang hadir mendengar sabdaku ini menyampaikan kepada yang gaib, kepada yang tidak hadir. Ini salah satu dalil bahwa seluruh sahabat adalah adil. Seluruh sahabat kalau menyampaikan hadis Nabi, qala Rasulullah, wajib diterima. Enggak boleh seorang sahabat hafalannya kuat apa tidak, adil apa tidak, siqah apa tidak, enggak ada. Itu berlaku setelah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Adapun sahabat tidak. Abu Hurairah ini jujur apa tidak? Ibnu Abbas ini kuat hafalannya apa tidak? Anas bin Malik gimana sikap apa tidak? Enggak ada pembahasan itu. Seluruh sahabat adil. Mana dalil ini? Nih. Hendaklah kalian yang hadir mendengarkan sabdaku ini, berarti sahabat. Ya, sampaikan yang tidak kepada yang tidak mendengar. Nabi nggak pakai perkecualian, kecuali yang di antara kalian yang lemah hafalan ya, jangan sampaikan. Kecuali di antara kalian yang tidak siqah ya, jangan sampaikan. Nggak ada. Ya, ini kaidah besar dari ilmu hadis.
Jika ada orang yang mengatakan fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adina li rasulih wa lam ya'zan lakum. Izin itu sudah selesai untuk Rasulullah di waktu 1 jam itu. Tentu Rasul dan para sahabat, bukan beliau sendiri ya. Sedangkan bagi kalian tidak. Maka siapapun yang berperang di sekitar Ka'bah, Makkah, menyerang, dosa besar. Dosa besar. Satu lagi. Hadis Qudsi. Ya Ibn Adam, wahai anak Adam. Ini firman Allah ya. Tapi tidak ada di Al-Quran. Qad an'amtu 'alaika ni'aman idaman la tuhsi 'adadaha. Sungguh aku telah memberikan nikmat banyak kepada engkau, nikmat besar yang tidak mungkin engkau bisa menghitung. Wajib kita akui, gak sanggup kita menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Gak usah uang, makanan, rumah, mobil mewah, ya. Satu nikmat, mata. Diteruskan dengan telinga. Diteruskan dengan ginjal, jantung, paru-paru, dan seterusnya. Berapa miliar, berapa triliun kalau mau dihargai. Oksigen. Ya. Dengan leluasa kita hirup setiap saat gratis. Kita lihat belum lama ini saudara-saudara kita untuk butuh oksigen, ya, 1 liter, 2 liter harganya mahal. Ya, luar biasa. Nggak mungkin kita bisa menghitung. Wala tutiku syukraha. Dan tidak mungkin engkau bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya. Pasti kurang lah. Bersyukur dengan perbuatan kita. Bahkan dengan hati kita saja sudah kurang. Kok nggak begini ya? Orang lain kok begitu, kok saya begini? Ini seringkali menghinggapi hati kita. Ya. Maka untuk bersyukur kepada Allah kita perlu memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur. Padahal mau bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah. Betapa lemahnya kita. Wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainain tanduru bihima. Salah satu nikmat yang aku berikan kepada kalian adalah 2 mata yang engkau pakai untuk melihat. Wa ja'altu lahuma ghita'an, dan aku jadikan 2 mata itu ada gitoknya, ada kelopaknya, ada penutupnya. Antum bisa bayangkan kalau mata antum tidak ada kelopaknya, seperti ikan misalnya, ya, gimana rasanya, gimana cara tidur dan seterusnya. Ini nikmat besar. Fandur bi'ainika bi'ainaika ila ma ahlaltu lak. Maka lihatlah dengan kedua matamu itu, lihatlah apa yang aku halalkan. Gunung silahkan dilihat, laut silahkan dilihat, sungai dan seterusnya silahkan dilihat. Jangan melihat yang aku haramkan, aurat misalnya. Ya. Wa in ra'aita ma harramtu 'alaika fa'utabbik 'alaihima ghita'ahuma. Jika engkau melihat apa yang aku haramkan, lalu aku tutupkan kelopaknya, gimana? Ya. Kalau Allah mau balas setiap kali kita berbuat dosa, langsung kelopaknya tutup mata kita, nggak bisa terbuka, mau apa kita? Selesai. Di sini Allah memberikan tangguh, Allah memberikan waktu untuk kita bertaubat. Banyak dari kita tidak menggunakan waktu, lalai, lupa, tertipu oleh syaitan.
Wa ja'altu laka lisanan, aku jadikan untukmu lidah. Wa ja'altu lahu gilafan, dan aku jadikan kunci. Ada lidah yang terkunci kan. Fantik bima amartuka wa ahlaltu lak, maka berbicaralah dengan apa yang aku perintahkan, aku halalkan. Jangan membicarakan sesuatu yang haram, aib orang, bahkan aib sendiri. Kalau syahwat tidak boleh. Salah satu yang membuat Allah murka, aku telah tutup dosanya di malam hari itu. Dia berbuat maksiat di malam hari, aku tutup, nggak ada yang tahu. Paginya malah cerita-cerita. Allah murkai. Kecuali syubhat. Untuk saat-saat tertentu boleh. Dengan hadis mereka ngobrol habis subuh, membuat Nabi tersenyum. Ini cerita masa lalu sahabat yang penuh dengan syubhat. Boleh. Kalau sekarang, dulu saya pernah ikut aliran ini, dan itu sudah, syubhat itu sudah hilang. Ya. Maka biasanya ceritanya sambil tertawa. Enteng sekali. Maksudnya tidak terkecoh dengan syubhat itu. Sudah merdeka dari syubhat itu. Wa in 'arada laka ma harramtu 'alaika fa'aghliqa 'alaika lisanak. Kalau engkau mengucapkan sesuatu yang aku haramkan, maka aku kunci lidahmu. Kalau Allah kunci lidah kita, nggak bisa ngomong gimana? Ya. Sekali lagi, Allah selalu membuat tangguh, memberikan waktu. Wa ja'altu laka farjan, aku menjadikan untukmu farji. Wa ja'altu laka sitran, dan aku jadikan pakaian untuk menutup farjimu, auratmu. Maka gunakanlah farjimu untuk tempat yang halal, istri dan budak perempuan. Jika engkau lampiaskan di jalan yang haram, maka aku buka auratmu bagaimana? Ya, dalam keadaan telanjang bagaimana? Ya ibna Adam, innaka la tahmilu sukhti. Wahai anak Adam, engkau tidak mungkin sanggup membawa, menantang murkaku. Kalau murka orang, bahkan raja, mungkin kita bisa menghindar dengan cara-cara tertentu. Allah Rabbul Alamin tidak sanggup kita hindari murkanya. Gimana caranya kita menghindar dari murka Allah kalau Allah memurkai kita? Wala tutiku intiqami, dan engkau tidak akan sanggup menahan hukumanku. Ini firman Allah mengancam kita yang banyak melakukan perbuatan haram. Iya, hanya itu. Ada pertanyaan, silakan.